95,4 KPFM memainkan lagu terbaik di Balikpapan. Pendengar KP, kita masih bersama di Sarapan Pagi yang bukan sekedar basa-basi. Dan kalau tadi kita masih ngobrol-ngobrol sama Mas Ryan Filbert, seorang praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Sempat terputus, sekarang kita udah terhubung kembali. Halo Mas Ryan. Ya, halo Mbak. Mohon maaf atas ketidaknyamanan nih. Itu gangguan teknis yang tidak bisa dikendalikan. Nah, itu dia. Ya. Waduh, tapi yang namanya resesi ini pasti akan ada jalan keluarnya ya, Mas Ryan ya. Iya, jadi kalau dari saya ya, melihat kondisi pada saat ini, pertama ya pesannya adalah tidak perlu terlalu berlebihan, karena bisa jadi juga kita tahu kata resesi, tapi kita juga nggak ngerti sebenarnya kita mau berbuat apa. Oh, berlebihan dalam hal apa nih, Mas Ryan? Iya, jadi parno berlebihan, padahal kita nggak tahu kenapa. Oh, oke. Iya dong. Banyak orang yang iya loh, Indonesia resesi. Iya betul. Panik. Lalu sebenarnya apa impactnya? Nah, kalau ternyata kita usut-usut lagi, sebenarnya impact yang pertama adalah bukan buat kita, tapi buat pemerintah. Oke. Nah, yang perlu kita cermati adalah kebijakan-kebijakan pemerintah apa sih yang akan mereka lakukan. Yes. Ini baru akan berimpact pada kita. Iya. Jangan kalau diberikan kebijakan kita justru jangan malah nggak bereaksi. Nah, ini yang justru yang berbahaya. Contoh sederhana, kemungkinan besar kalau yang namanya resesi itu untuk yang pinjam duit ataupun negara, pasti kan ada yang namanya struktur hutang yang berhutang gitu ya. Itu kalau berhutang kemungkinan akan lebih sulit, karena ya saya tadi sudah contohkan ya, bahwa lebih mudah mana orang yang sedang dalam keadaan bisnisnya lagi bagus itu pinjam uang, sama orang yang bisnisnya lagi jelek suruh pinjam uang. Ya pasti bank juga bilang, kamu kayaknya lagi kurang sehat, pinjam uang, emang kamu bisa bayar? Kan begitu ya. Iya. Dan sama dong kayak si negara ini juga lagi mau pinjam kan juga akan begitu gitu. Nah, ya itu artinya akan jadi repot kan ketika perlu untuk hutangan gitu kan. Nah, berarti efek dari tidak bisa hutang akan dilakukan beberapa hal. Satu, yaitu dengan cetak uang. Oh, oke. Iya dong. Nah, kalau cetak uang, maka kita baru mikir, cetak uang sih cetak uang, tapi kok nggak permisi sama saya? Lah iya, memang yang namanya cetak uang kan negara permisi sama rakyatnya. Berarti apa dampaknya dengan uang yang di kantong kita? Karena jumlah uang beredar yang semakin banyak, berarti nilai uangnya akan turun. Oh, oke. Pengeluaran akan semakin besar ya. Kalau dicetak uang, maka kan ada cetak uang itu adalah salah satu bentuk inflasi ya. Iya. Nah, jadi kita harus hati-hati nih. Oh, berarti nilai uang di kantong saya akan turun nilainya. Ada perampok yang tidak permisi. Inflasi itu perampok yang tidak permisi. Betul. Nah, yang harus saya lakukan apa? Yang harus saya lakukan adalah tidak bisa pegang uang. Harus dijadikan aset. Nah, jadi kalau misalnya ternyata kebijakannya adalah sebagai cetak uang, maka yang perlu kita lakukan treatmentnya kepada keuangan kita adalah, hati-hati nih, naruh uang di bank aja nilainya jadi nggak ada harganya. Berarti saya harus mengasetkan. Tapi jangan semua tiba-tiba diasetkan juga. Nanti kan kita kan nggak bisa tidur di hotel, nggak pakai duit. Iya dong. Jual rumah gitu ya. Ada yang dengar siaran kita pagi hari ini. Oh, ternyata kata Mas Ryan saya nggak boleh pegang uang. Saya mesti mengasetkan. Dia jadikanlah semua bentuknya, misalnya saham atau mungkin beli properti. Kalau saham gampang dicairkan. Kalau mungkin dibelikan properti gitu ya. Kalau dibelikan properti semua sehingga uang di kantongnya nol, tiba-tiba dia mau belanja makan di restoran. Kan misal ya, makan di restoran, bisalah pesan pulang gitu ya. Halo Mbak restoran, saya mau pesan makanan. Iya, bayarnya gimana? Saya orang kaya kok, saya punya properti. Lah, emang gue pikirin ya? Bayar yang penting. Cash dong, cash and carry. Betul. Artinya adalah kita juga harus bijak bahwa maksud dari kata-kata tidak lagi harus memegang cash terus-menerus adalah mengasetkan, karena adanya potensi penurunan akan nilai bukan artinya seluruhnya diasetkan, gitu ya. Iya. Gitu. Nah, jadi memang yang paling gampang untuk dibaca pertama itu dampak dari resesi itu adalah susah bagi negara untuk bisa bergerak dengan lebih bebas. Tapi meskipun sih kalau saya pribadi gitu ya, negara Indonesia ini kan negara yang diuntungkan dari segi demografi.
semua orang tetap mau ngutangin Indonesia. Oh, oke. Kalau dari saya gitu itu ya. Berita kabar baiknya ya Mas ya. Iya, sebenarnya kabar baiknya adalah Indonesia ini boleh dibilang negara yang kita memang mungkin kurang mencintai negara kita sendiri. Karena apa? Karena kita ini negara yang kaya. Mau kaya apa? Kita kaya ke sumber daya alam. Kita melimpah SDM-nya secara struktur demografi kita. Usia produktif banyak sekali. Jadi sebenarnya sih saya tidak terlalu khawatir. Makanya jangan terlalu euforia dengan kata-kata resesi ini. Ya mungkin kalau sebagai investor pasar modal itu responnya pertama-tama pasti akan negatif ya. Karena kan tidak semua juga seluruh investor pasar modal nggak semuanya yang memiliki tingkat pengetahuan makro dan mikroekonomi yang cukup mapan ya. Karena ada juga kan yang memang ya hanya just invest, tiba-tiba dia butuh uang karena salah pengelolaan uang, sehingga dia harus cairkan. Kan itu menjadi satu kebutuhan insidentil yang tidak semua orang bisa lakukan gitu ya, atau alami gitu. Nah jadi sebenarnya kalau dari saya sih kondisi hari ini kita tetap harus melakukan kegiatan secara normal. Itu adalah obat yang paling penting. Gitu. Oke, baiklah. Kalau gitu apa nih tips atau paling tidak pencerahan lagi untuk warga Balikpapan dalam hal berinvestasi, Mas Ryan? Iya, setiap daerah itu sebenarnya kalau investasi itu ada yang berlaku secara global, ada berlaku secara daerah. Investasi yang berlaku secara daerah itu ya pasti kemungkinan besar adalah bisnis lokal dan juga kepada property investment. Kalau misalnya Anda memiliki uang untuk bisa mulai melirik-lirik properti di sekitar Anda pada saat ini, saya yakin sekali banyak properti yang sudah mulai gugur bunga. Harganya turun gitu maksudnya ya. Karena di Jakarta aja gitu ya, ada yang sudah berani menulis spanduk gitu ya. Properti ini 30% lebih murah dijual daripada sebelah. Kacau nggak tulisannya begitu? Waduh, perang banget ya. Sudah sedemikian terang benderang tulisannya sampai sebegitu mau menyerahnya gitu kan. Ya ampun. Jadi pasti dalam kondisi kayak gini ada orang-orang yang butuh uang. Karena dia asetnya ternyata tidak semuanya liquid. Jadi aset-aset tidak liquid itu seperti properti itu kan tidak liquid. Beda dengan saya logam mulia LM, saya detik ini pergi ke pasar, detik ini juga langsung jadi duit gitu kan. Nah jadi itu boleh dilirik untuk mulai diimbangi dengan investasi Anda pada saat ini. Dan kalaupun tidak bisa membeli secara tunai pun, ya ini bukannya mengajari orang berhutang ya. Sebenarnya di yang namanya bank juga hari ini juga diminta untuk mengucurkan keran kredit. Karena kalau tidak kan tidak akan ada uang yang beredar, akan tidak ada pertumbuhan ekonomi loh. Jangan lupa bahwa pertumbuhan ekonomi itu dihitung bukan hanya investasi, bukan hanya ekspor impor, tapi juga dihitung oleh konsumsi masyarakat dan juga government spending. Jadi pengeluaran uang dari pemerintah itu juga bagian dari pertumbuhan ekonomi. Nah jadi sebenarnya tips yang paling sederhana dalam kondisi hari ini, jangan berusaha untuk menutup diri, tapi melihat di daerah sekitar kita itu adalah investasi lokal yang mungkin kalau Anda tidak ambil kesempatan hari ini, nanti ketika 5 tahun lagi hari ini ataupun 6 tahun lagi dari hari ini, Anda sebenarnya bisa kayak orang tahun 98 loh. Orang 98 itu bukannya banyak orang susah baru, tapi juga banyak orang kaya baru loh. 2008 banyak susah baru, banyak juga yang kaya baru. Yang mana yang kaya baru? Yang kaya baru itu adalah yang melakukan tindakan di masa-masa sulit itu, bukan orang yang do nothing. Orang yang do nothing itu akan lewat masanya. Silakan cek ombak selanjutnya aja ya. Kayak Bu Jiansuti juga nih pakai cek ombak ya. Silakan cek ombak selanjutnya. Ombaknya kapan? Mana tahu kalau ombak selanjutnya kita kan tidak tahu, datangnya dari pandemi, datangnya dari krisis industri, datangnya dari apa, kita nggak pernah tahu. Dimana wave yang hari ini muncul dengan pandemi ini adalah wave 1 abad sekali. Ya kan kita 1918 ya kalau nggak salah ya. Nah itu artinya ya pada saat ini kita bisa melihat investment lokal, ataupun investment nasional, ataupun investment skala internasional. Emas itu kan skala internasional dong. Gitu. Oke, wow, luar biasa. Ini waktu kita sangat terbatas, Mas Ryan, tapi thanks banget untuk pencerahannya pagi ini. Kita ketemu lagi di lain waktu ya, Mas Ryan. Sukses aktivitasnya, Mas Ryan.
Itulah tadi pendengar KP kebersamaan kita bersama Mas Ryan Filbert, seorang praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional.